Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munal Lutfia Fauzi, NPM 210301104 akan membahas pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ialah para sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Kata Khulafaur Rasyidin mempunyai arti pemimpin yang bijaksana. Sesudah Nabi Muhammad wafat, para Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Mereka terdiri dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berkualitas tinggi dan baik. Periode Khulafaur Rasyidah dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Muawiyah bin Abu Sufyan memegang kelompok pemerintahan Islam pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Yang pertama adalah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dulu masuk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan yang merdeka, dan antara pria dan wanita. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan 1 dirham sebagai sisa dalam pembendaharaan negara. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahunan. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negerinya, di antaranya kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang membayar zakat. Berdasarkan musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut dengan Perang Riddah. Praktek perekonomian secara umum pendapatan negara pada masa Abu Bakar tidak berbeda dengan pendapatan negara di masa Rasulullah. Hanya saja, ada beberapa faktor penting yang membedakan antara pendapatan negara masa Rasulullah dengan Abu Bakar, yaitu yang pertama, zakat. Pada masa Abu Bakar, faktor penting ini mendapat ancaman yang membahayakan. Itu terjadi akibat munculnya para pembangkang yang tidak mau membayar zakat. Mereka berpendapat bahwa Rasulullah telah wafat, tidak ada lagi kewajiban mengeluarkan zakat. Yang kedua, humus. Humus adalah 1/5 dari harta rampasan perang yang diperoleh kaum muslim dari musuh mereka pada masa pemerintahan Abu Bakar dengan kondisi negara berada dalam ancaman. Yang ketiga adalah jizyah. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan non-muslim sebagai jaminan perlindungan diri. Namun, jizyah tidak wajib bagi mereka yang tidak mampu. Yang keempat adalah haraj. Haraj adalah pajak yang dikenakan pada tanah yang ditaklukkan oleh kekuatan senjata. Yang kedua, pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab dimulai sampai tahun 23 Hijriah. Merupakan khalifah kedua bagi kaum muslimin dengan menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Michael H. Hart, penulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, menempatkan Umar bin Khattab pada urutan 51 orang yang berpengaruh sepanjang sejarah. Beliau dinilai paling berperan dalam memperluas daulah khalifah Islamiyah serta sebagai penerus cita-cita Nabi Muhammad SAW. Sebagai khalifah kedua, Umar bin Khattab sukses dalam mengatur pemerintahan dan ekonomi negara, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa Umar bin Khattab telah menunjukkan kepada dunia bahwa penerapan syariat tidak menghalangi ide kreatif dan inovasi seseorang pemimpin tertinggi sebuah negara dalam mewujudkan negara yang damai dan makmur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan ekonomi masa Umar bin Khattab adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah kepada ahlu zimmah dengan cara menetapkan 3 tingkatan jizyah yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka membayar. Yang kedua, menghentikan pendistribusian bagian zakat untuk salah satu asnaf. Yang ketiga, melakukan restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang keempat, atas saran Ali memungut zakat kuda yang Rasulullah SAW dibebaskan dari zakat. Yang kelima,
membentuk dewan-dewan bait mal, membuat dokumen-dokumen negara, dan merancang sistem yang mampu menggerakkan ekonomi, baik produksi maupun distribusi. Yang ketiga adalah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sejarah perekonomian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan yang berlangsung selama 12 tahun. Khalifah Utsman bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian tersisa dari Persia, Transylvania, dan Tabristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Kurdistan Iskandaria. Utsman bin Affan mengambil satu langkah kebijakan dan tidak mengambil upah dari kantornya. Dalam hal ini, beliau meringankan beban pemerintah dalam hal serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Sikap itu membuat kesalahpahaman terhadap bendahara Baitul Mal, yaitu Abdullah bin Arqam. Yang terakhir adalah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah khalifah terakhir Khalifah Ar-Rasyidin. Sebagai pengganti Utsman bin Affan, Khalifah Ali radhiyallahu anhu semasa melaksanakan amanahnya sangat bekerja keras dan tegas. Beliau selalu mengupayakan untuk tegaknya good governance. Ini merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu pada koruptor yang dianggapnya melakukan tindakan korupsi. Amirul Mukminin selalu memerintah dan memberikan ketegasan kepada setiap gubernur agar tidak menyalahgunakan hak yang telah diberikan kepada mereka, karena semua itu adalah milik rakyat, dan melarang keras agar tidak menerima suap. Kesungguhan penggunaan kekayaan negara dan usaha individual masyarakat dalam rangka memerangi kemiskinan menjadi perhatian Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu mengambil dua prinsip, yaitu keseluruhan kekayaan Baitul Mal, tanah, serta semua sumber penghasilan barang milik negara dan harus didistribusikan ke seluruh negara menurut keperluan dan haknya. Dan terakhir kesimpulan adalah, pada dasarnya, zaman Rasulullah, tataan perekonomian Islam masih sangat sederhana. Landasannya hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW sendiri yang tertuang dalam hadis. Ekonomi Islam mulai muncul ketika Nabi hijrah ke Madinah. Saat pertama kali tiba, keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini, kota Madinah belum ada hukum pemerintahan antar kelompok yang masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar melanjutkan praktik ekonomian Islam dengan menitik beratkan pada kekuatan pembayaran zakat, dengan menitik tegaskan memerangi suku-suku dan menolak membayar zakat. Pada Umar, praktik ekonomi Islam semakin luas dan semakin maju seiring ditaklukkannya negara-negara di sekitar Jazirah Arab yang meliputi Romawi Timur, Syria, Palestina, dan Mesir, dan seluruh Persia termasuk Irak. Titik-titik berat praktik ekonomi Islam pada masa Umar ini adalah pengelolaan Baitul Mal dan pajak pengelolaan tanah kharaj yang disita dari negara yang ditaklukkan. Pada masa Utsman, ia mengambil kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintahan dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang digunakan sebagai bumbu masakan. Pada sama pemerintahnya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.